Bismillahirrahmanirrahim. Khitabul ajnabiyyati itolakin wa ta'liquhu binikahil wa ghirihi lahu. Khitabul ajnabiyyati utai ngitopi wong liya. Wong liya total itu ora bojone ya ora pernah terjadi bojo. Ngitopi bitolakin kelawan pegatan. Wa ta'liquhu lan nalekno tolak. Nak gantungno tolak nak lekno tolak binikah wa nikah wa ghirihi lan yani nikah. Iku lahuan ora ana gunane, itu lahuan ora ana gunane. Karena di mana-mana namanya khitab atau otoritas itu diberikan karena keberhaan, karena keberhaan. Wong ajnabiya kira berhak. Misalnya ono wong kayu misal iku. Bentuk salam. Wah, bocah kok judes ngono. Sekali kita rabi langsung tak pegat. Sekali kita rabi. Nah, suatu saat ternyata ditakdir jadi bojone. Itu semua yang pernah kalimat yang pernah diutarakan itu tidak ngefek, no? Tidak ngefek karena ketika ada khitab itu ajnabiyah lah. Karena ketika ada khitab itu ajnabiyah. Jeleng-jeleng khitabul ajnabiyyati bitolakin wa ta'liqihi binikahil wa ghirihi lahu kafirana. Wal asahu tekau sing asal sifatu ta'liq kan katakan kejadian wonten tiyang sumpah sapa cara Jawa gedeng nyanting bisu-bisuan sampai wah dibojo koyo kowe aduk bojo wedhus boleh suatu saat ditektir bojo macam-macam lah pokoknya ya karena cara berpikir begitu sederhana nak ora wae ora pakai cangkeman maksudnya ora ya sudah nah cara berpikir begitu gampang ora wae gitu ya sudah makanya ya semuanya pakai cara berpikir simpel. Wal asahu tekal sing asau sifatu ta'liqil abdi saya oleh naklekno budak salisatan sing tolak ketiga. Kakoli ini. Ini utik tu lamun dimerdekano ingsun. Au indafal tito lamun muju ingsun. Kalau mau rumah, kalau lagi kan mau rumah, faan tito alikon salasan. Dia kepegat telu. Ya faya kok nama kutumi kok salah. Tidak utikon alikan dimerdekano sopo abad. Auda kholat atau mancing sopo perempuan kholat daron cerita lagi pada ini sausai dimerdekakan apa ya karena dia tetap miliki tolak meskipun keliru maksudnya keliru ini budak itu kan hanya punya maksimal tolak dua ya punya maksimal tolak dua terus dia ngomong sama istrinya memang sudah istrinya. Nah karena sudah istrinya kan dia tetap ono hakut tamlik apa? Nah, terus dia ngomong gini, sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan 3 kali. Sebenarnya saya mengatakan 3 kali itu belum merdeka. Artinya dia kan nggak punya wilayah sampai 3. Tapi kan dia ini itu bojone, no? Bojone artinya dia punya apa hakut tolak, apa? Meskipun tidak punya hakut salah, tapi kan punya hakut tolak. Itu sudah cukup. Dia kan jauh-jauh ini otoritasnya di abad tadi. Meskipun abad tadi agak over dari miliki hanya 2 tolak kan maksimal tolakul abdi itu 2. Dia ngancam sekali saya merdeka maka kamu saya ceraikan 3 kali ya. Ya sekali saya merdeka kamu saya ceraikan. Nah, kemudian dia merdeka. Ya sudah fayaqna maka cerai langsung bain apa? Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena dia berstatus suami yang notabene menurut syariat ya dia memiliki istrinya, paham ya? Meskipun tidak memiliki sejumlah tolak tadi. Enggak masalah itu apa? Jadi apa? Karena dia tetap atau istilah fikih karena dia tamalubul jumlah, tetap dia dianggap pemilik. Fa'an ditolikun salasan fayaqna ida'utikon. Wail hakulan metu'i apa tolak rosiyatan ing wong wedok sing tertalak resi. Wa mustaliatan ora kok wong sing nglakoni kuwi. Wong wedok sing nglakoni kuwi nek karuan. Karena saya berkali-kali ngomong ar-rosiyah fi hukmi zauj. Iya. Jadi misalnya kowe megat bojomu, kowe tak pegat. Iki dina Selasa. Terus bareng dina Kamis krungu kabar berita meneh nak terus kok pegat posisi dia iddah langsung setar iddah. Setelah kamu ceraikan kan posisi setar iddah. Setelah seminggu lagi dengar nak bojomu itu pegatan malah seneng, malah turun kabar syukuran apa? Kan mangkel paranin. Ora sudah pegat sitok. Telu. Nah, iku jenenge apa? Ya jadi telu. Senajan to ketika kamu tambahkan dia sudah berstatus mutlak apa? Itu beda dengan ajnabiyah seorang lagi. Kalau tadi ajnabiyah kan enggak jadi. Ya oke bener cara berpikir wong alim kan pikiran Imam Nawawi nih. Imam Nawawi kowe atur kowe ora paham. Ya paham gamane ya ora ngenyek. Menghitopi tolak pada orang lain itu kan tidak sah karena orang lain. Nah orang lain kan imam memang belum pernah kamu nikah itu juga orang lain.
Atau pernah kamu nikah tapi kamu ceraikan, itu juga orang. Imam Nawawi kepengen membedakan orang lain yang pernah kamu nikah dan orang lain yang karena kamu ceraikan. Nah orang lain yang kamu ceraikan itu kan muhtamil masih tolak rojiyah. Ini bukan orang lain total sehingga masih bisa disusuli tolak. Ya dong. Jadi Imam Nawawi khawatir nak salah paham kan orang roh, rasa iki-iki utek kan roh. Jadi ini karena ini ajnabiyah. Ya wong dipegat tuh akan celok wong liya. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi kalau menghitopi orang lain total itu enggak ngefek ya. Kan misalnya ana wong wedok mau tukaran judes kemudian harus tak pegat. Ora bojomu kok mbok pegat. Atau kamu bilang sekali saya nikah, kamu saya pegat. Itu kan enggak ngefek karena tadi kata pegat itu butuh otoritas, yaitu nikah apa? Sementara kamu enggak nikah sama. Itu kalian melarat-melarat. Melarat tangki usuga ada 3 kan mesti ngono, aku suga belum. Wis ora ngefek omongan ngono ora ngefek. Ora rasane suga. Kalau suga ya medhit padha wae karena ya. Nah, singkat cerita ajnabiyah itu mestinya kan dua. Memang belum pernah kamu nikah sama sekali atau setelah kamu nikah kamu ceraikan. Kan ya jadi orang lain setelah kamu ceraikan tentu jadi orang lain. Nah, tapi khusus masalah tolak rezeki, itu ajnabiyahnya kan saya ini. Karena kamu boleh rujuk, kenapa? Maka misalnya kamu cerai sekarang 1, kemudian 2 minggu dia sudah pulang ke keluarganya, kamu dengar dia tasakuran, apa? Kan memang kalau tasakuran, alhamdulillah mau tuh boyo, gue kurang kabar. Nak bojomu komentar keluar dari boyo kan gak terima, puaran. Gue serasi itu siji, pegat telu. Malah gue harus sama nyembelih wedhus, nyembelih sapi ya. Nah tapi itu tetap yalhaq apa? Artinya penambahan tolak itu jadi sehingga dia sekarang iddahnya bukan iddatul raj'i tapi iddatul ba'in apa? Di sini apa wa yalhaqu raj'iyatan la muhtali'atan. Karena kalau muhtali'ah langsung benunah. Ya muhtali'ah itu sing lanang enggak punya hak rujuk karena fasih apa? Fasih. Kalau mau rujuk ya harus akdun jadid. Setelah iddahnya selesai harus akdun jadid. Montite. Walau Allah kahulamun gantung no sopo wong gue tolak gitu kulen kelamun rumah misalnya. Karena wes mentaklek tolak gitu kulen. Bapak mengkau jadi benuna sopo seuja. Semana kahaya mengkau nuli nekai sopo wong hai seuja. Barang mana semata kholat mengkau nuli mlebu sopo seuja misalnya ing omah lamnya kok mengkau ratui bawa tolak. Cinta kholat lamun mlebu sopo mar'ah fil benuna ing dalam masa terceraikan. Ya karena orang lain. Jadi misalnya gini, walau Allah kau ditukulin, jadi misalnya sekali kamu masuk rumah, nak taruh Jawa, mari Imam Nawawi, wong kuno, mas yang kuno nak nyontok konsisten. Jadi contoh paling gampang ini, yang kehidupan nyata ini kan contoh taklek, tapi sebetulnya jarang terjadi. Taklek sering terjadi kan biasanya suami mereng-mereng berbisnis itu ada sekali dolanan ngelanangan itu meneh, atau ke mulai meneh, atau ke lapor melarat guling dulur. Biasanya kan seorang suami kan pantangan melarat dilapor ibu ini, dilapor keluarga ini biasanya kan gitu. Nggak mungkin orang taklek tapi nak berbau mata pegang kan lucu tuh taklek ngono itu kan nggak lucu tuh. Kan ya, mungkin ada mana awas ya. Delok wi wong ganteng ngadep ngerti bodo melek delok ganteng. Aku tersinggung misalnya. Kan mungkin normalnya kan seperti itu. Wah, no bojo tersinggung mergo sing wedok matar gambar David Beckham. Gambar sing lanang. Iki sapa? Pemain bal, Mas. Mungkin aku elek mbok banding. Terus gawe talek aku ada kemasang gambar Beckham meneh tak pegat. Mergo iku kan jadi kata elek banget kan dekne kali kemudian gambar kompeti. Sekali kayak mlebu kan kita elek kan masuk. Saya ulang lagi, biasanya memetakan kan gitu. Kau ada mulai meneh, misalnya kamu punya aturan di keluarga, kita mulai, kita pegat. Kemudian sebelum mulai benar-benar terjadi pegatan. Saya ulang lagi, sebelum mulai terjadi pegatan. Nah, ketika posisinya benuna, mutalakoh ini belum kamu rujuk dan berstatus orang lain, kemudian dia melakukan sesuatu yang kamu taklekkan. Setelah melakukan sesuatu yang kamu taklekkan, dia adalah nikah lagi sama kamu. Artinya apa? Dia ketika melakukan al-mu'allaq dia berstatus benunah orang lain dari kamu. Maka ini juga enggak ngefek. Karena dia melanggar saat sebagai orang lain. Dia melanggar saat sebagai orang lain. Maka taklek ini juga batal. Karena di mana-mana taklek itu kan ada ikatan nikah. Jadi misalnya kamu pulang ke rumah, kamu masang gambar Beckham, maka kamu terceraikan. Maknanya fi halis zaujiyah, apa?
Di halis zaujah. Ternyata enggak, kamu sudah menceraikan sebelum ada al-mu'allaq bih. Lala ada apa sudah terceraikan, kemudian dia pas terceraikan melakukan sesuatu yang menjadi taklek tadi. Nah, kemudian lala ditakdir jadi istri kamu lagi. Maka taklek tadi tidak efek. Bukan berarti sekali jadi istri kamu terus tertalak karena taklek tadi tidak. Ini apa? Walau Allah kau gitu kholen fabanat, maksudnya banat menjadi benunah, menjadi orang lain. Summa nakahaha, paham ya? Bareng nakaha summa dakholat lam yakok in dakholat bil bainunah. Kalau dia melanggar dakholat, mana nih gambaran melanggar al-mu'allaq berapa? Ya, bentuknya bisa dukulutar, bisa masang gambar, bisa pulang, bisa lapor apa ipar, lapor konco. Biasanya pada wong lanang kan klererah kan enggak. Wong larate dilaporo IP-ne, dilaporo kancane kan tersinggung. Jadi wong lanang modele iku kuat. Jadi modele gak nyelesaikno kemelaratane tapi jaga gengsi. Awas nak lapor dulur-dulur. Jadi lanang-lanang di kekacauannya sendiri, wong wedok di kekacauan sendiri. Bahkan endi nek wong lanang ya agak wedok kacau. Dari wedok ya agak. Kalau di kantor sak kantor, ini bojone sing lanang kegebang gitu. Wedok mau pakai UI. Ya dari nak dari wong lanang ku goblok. Dari wedok goblok apa? Gua bener sing di bawah ana jelas itu. Gamane fakir itu cara berpikir simpel. Otoritas semuanya itu diberikan karena hak utama. Itu sudah itu menurut. Jika cara fakir hibah atau bek yang dengan syarat yunafil akda itu syaratnya yang batal, beknya enggak. Karena dianggap wong kecangkeman. Wong apa kecangkeman. Misalnya aku ada Linova ning Badrun. Iki tak adol kowe kan. Tapi aku dikei hak nilai aku nak butuh kudu mbok silai. Kalimat kudu itu dianggap kriminal, anarkis. Bagaimana mungkin sesuatu yang kamu sudah jual dan kemudian hakut tamaluk milik mustari, seorang yang hakut tamaluk milik mustari. Kemudian kamu seenaknya saja mengatakan tak jual kue, tapi nak aku nilai kudu buat sileh. Nah, itu kriminal. Nabi dungko kalau seperti itu. Karena artinya apa? Karena aku mengelola sesuatu yang tidak milik saya. Itu kan keangkuhan, itu kriminal. Meskipun aku gurumu sekalipun enggak penting. Makanya adat-adat murid guru sing kecangkeman itu cara fikih kriminal karena itu keangkuhan. Bagaimana mungkin kan berarti Innova sekali dibeli Badrun 100% kan milik Badrun 100%. Aku dengan enaknya ngomong kalau saya butuh kudu mbok sila. Itu kan keangkuhan ora wae kok ngudok. Ini sudah intiqalul milik. Mana ada yang butuh pra barokah, butuh dia kurang ajar. Karena ada orang ilmu nih. Ngatur-ngatur orang seenak. Saya sudah bangun jaga bujukan jaga. Kayak contohnya itu kan bahaya, makanya kata Rasulullah apa ayu masartin apa lesafi kita bilang bahwa batil wa ingkana mi atas sartin nanti sampai duka wa ingkana meskipun itu 100 syarat ya karena ngawur orang itu angkuh apalagi yang merasa gurunya teman akrabnya misalnya salam konco akrab ambil Badrun ya ngono konco ngliwat konco turu konco mboweling kowe iku mesti adol ya kan kuku gue ben gak kuliah dadi ono nyilah-nyilah gampang kok kudu mbok silah dia nyilah wae kok nak maksude akabek ben selabek kok nak wis bek ya sudah normal saja ben nyilah ya nyilah dan Badrun dikai hak syariat nyilah ya oleh ora ya oleh wong sing duwe apa salam ya dikai hak nyilah ngrasa kanca akrab tapi ya tepak-tepakan paham ya nak umat Islam ya nyilahi nak umat durane bacok ganggu wae itu kan terserah yang jelas Araolah anak kecangkeman sesuatu yang enggak wilayahnya jalur syariat itu enggak boleh ada kecangkeman sesuatu yang tidak wilayah. Makanya kayak kasus Barirah itu melegenda. Jadi Barirah itu ingin dibeli Aisyah apa? Karena dia amat setelah mau dibeli Aisyah jadi sing duwe. Ya sudah Aisyah kamu kan orang baik ya beli saja tapi hak ataknya walaknya ke saya. Apa kata Nabi jawab iya nira ubus enggak ada wong. Tapi nanti ya. Dari dia ini Nabi duka masyhur. Bagaimana kalian membuat syarat yang enggak ada dalam kitabullah. Syarat apapun yang tidak sesuai kitabullah maka itu batal meskipun 100 syarat. Karena kecangkeman. Lho kula mboten wani, bihan ora anak kula padahal cara fikih niku sedekatul walid alal walad oleh dirujuk napa. Kula ngatur ora wani. Hasan nggih ngoten. Ya karena takut kulino, apa mengeluarkan sesuatu yang apa ya? Kulino gitu. Tanya ini kamu tak kasih uang 1,5 juta kata kamu mau dipakai SPP saya itu nerangkan untuk SPP aja tidak berani
Kecuali dia nerangkan sendiri karena takut saya itu ya tadi. Mari kulino sesuatu yang keluar dari kita, kemudian kita masih punya otoritas. Itu kan kulino bekam jorong Jawa itu ngecolodase nyekeli butuke. Cara kula setuju filosofi Jawa. Jadi wong kulino luas, kenapa? Sudah kulino luas. Padahal pada anak ini syariat mengistisnakan apa? Boleh apa rujuk. Apalagi sama orang lain. Jadi enggak boleh seperti itu. Kalau padahal sama anak itu boleh sebetulnya apa? Tapi problemnya memang wong kulino apa? Kulino. Bisa hati Mbak Buja, misalnya saya sama anak-anak dalam misalnya, apalagi mbak-mbak tak kasih uang, mungkin seorang kiai itu punya versi, misalnya keterjut, kita kayak duit, betul kita, betul tak kayak duit, enggak apa. Tapi misalnya kan bisa saja dia berpikir kita itu tidak mendesak, yang mendesak itu wedak, itu juga bujumu, tak kayak duit, enggak apa. Dia kan punya versi, no? Punya versi, misalnya kerasa bujune elek, terus dia kebentuk kelambi ape, gue apa ya, gue ngilangi mangkel lah, wes bujuk elek lah, mending kelambi ku ape, tapi bujune ora. Gue itu tiga apa jamu topo kan kurang ajar nggak kayak orang-orangnya kecang. Jadi cara fikih itu sederhana. Kalau kamu hibah, ciri utama hibah itu apa? Intiqalul milki minal wahid ilal muhublah apa? Ya, jadi hibah. Jadi cara berpikir fikih itu simpel. Ya namanya hibah ya sesuatu yang miliknya wahid pemberi sudah pindah total ke al muhublah. Setelah al muhublah berstatus malik apa? Ya tasarrufu fi mulkihi masa dia terserah, sudah miliknya. Lah ini masih ngatur-ngatur hanya karena sok-sokan apa? Ngatur ini kan sok-sokan kan? Pemenang jenenge mertua nggih mantu. Wah malah parah meneh. Ya misalnya seneng-seneng di mantu alim, dah tak kasih Innova. Innova ngatur, tak ono kabare kadol ta ora. BPKB ini di sekolah nonton, ini mertua elek. Lah mantu ini elek tenan, ternyata di sekolah nonton elek ketemu elek. Tapi sebenarnya mantu ini lebih bener, cara fikih lebih bener. Karena setelah diberikan ada intiqalul milki ya Pak? Yaitu dari wahid ke mauhublah. Dan setelah 100% dia memiliki, mayat tasarrufu fi mulkihi masa. Kalau misalnya juga modal wajah, ya udah asik. Itu kecelakaan waktu kurang ajar. Dia ini duit tiga mertua cuma modal. Aku terlalu. Tapi tetap sah. Cara berpikir nggak masalah. Karena jadi cara berpikir fikih itu profesional, profesional. Ya jadi cara berpikir fikih itu makanya. Loh saya itu pernah ngalami loh zaman bapak itu. Bapak itu beli tanah. Kemudian yang punya tanah itu punya kenangan apa ya gitu pesen. Tapi ngaten ya kerjane ngaten. Itu semua kiai pasti ngalami, Mbah Mun yang ngalami karena beli tanah untuk pondok. Kadang orang itu punya kelangenan sama tanah itu, terus membuat catatan tertentu. Jadi cara fikih gitu ya. Jadi saya ulang lagi, fikih itu cara berpikir lebih terambah, ya profesional. Jadi kalau sesuatu itu tidak miliknya, ya sudah nggak boleh ngatur-ngatur. Makanya ketika ada orang bilang ajnabiyah, kowe wong judise ngono sekali saya nikah kamu otomatis langsung terceraikan. Ketika kamu ngomong ini tidak ngefek lahun. Karena yang namanya tolak otoritasnya hanya diberikan sama yang bersatu suami istri. Paham ya? Ya sudah lahun. Tapi nyatanya kan dinikahkan betul. Ya cek betul karena betul pas dia ngomong tuh nggak ngefek karena nggak siapa-siapa, apa? Ya, sama seperti gue janji. Aku sekali tuku Innova, aku apa lomo, sopoe tak silai. Gue ngomong-ngomong dengar orang. Ternyata kamu beli Innova betul. Terus wong dodimu, ayo silai sesuai janji Anda. Cara syariat gampang, kowe iku sapa kok nuntut ora perlu duwe kok. Nuntut gitu aja cara berpikir fikih, kowe iku sapa ora perlu duwe kok. Tapi wis janji. Ya janjine wong ora baru janji ya benjanji, kowe tetep hukumnya ora melok duwe. Soal orang itu janji biar janji saja, kamu enggak berhak nuntut ora melok duwe. Ya sudah tetap seperti itu. Alasan apa nuntut? Dia kan enggak punya, enggak ikut punya. Cara berpikir fikih, jadi fikih itu dan sampai jadi guyonan ke fikih itu fase karena ya kalau empati-empatinan pokoknya profesional lah, no? Profesional lah. Jadi sholat nggak boleh lebih colongan. Cara fikih ya sah, kan nutupi aurat. Timbang dari nyolong tapi udah. Cara fikih rasa sholat kok udah. Cara tasawuf sah sing udah, perkara nih gak colong. Cara fikih sah sing nyolong. Sholatnya sah, tak kok ilah tuh, ya tuh. Nah, kok catatannya terserah pengiran. Jadi misalnya dosa skore 10, sholat skore 10, ya 0-0 loh. Tapi ya, jadi cara fikih hukumnya nyolong gitu. Hukumnya sholat nutupi aurat nggak bicolongan, ya sah menutupi aurat. Hukumnya apa? Ya dosa. Apa sholat itu dosa? Ya orang sholat itu dosa, yang dosa nyolongnya. Jadi fikih itu boleh, apa? Ya dia
standar saja, dia apa? Standar saja. Nah, jadi fakir enggak mau tahu, makanya masyhur dari Imam Syafi'i sholat di saubin maksud ya sah, sholat di tempat yang maksud ya sah. Karena syaratnya sholat itu nutupi aurat sama tempat yang suci. Ada misalnya, ya sudah seperti itu. Ya jelas. Mohon kalau terus nang. Wa kadza ilam tadkhul fil adhar. Ya. Lam yakok ini kan walau allaqahu bidukhulin fabanat summa nakaha summa dakhalat lam yakok indakhalat fil bainuna wa kadza ilam tadkhul fil asr. Wa fi salisin yakok ing banat biduni salasin lan ing dalam status tolak ketiga yakok ing banat biduni salasin pun titik walau tolak duna salasin dekne megat orang nganti telu waroja lan rujuk sapa wong au jaddada utawa najdid nikah sapa wong walau badha zaujin senajan to sause kena bojo liya adat mongko bali sapa zaujah bibaqiyati sholasi kelawan sisa jatah tolak telu ya ana fikih malah parah meneh. Jadi misalnya gini ya. Salam tuh Rabi Sri. Kemudian Rabi Sri ini megat Sri. Gue tak pegat sitok. Berarti kan salam masih punya hak tolak dua. Pokoknya kalau seorang lelaki punya hak tolak itu kan tiga. Nah, dia sudah nolak satu berarti masih dua. Karena untuk berstatus bain orang lain yang butuh mukhalil itu harus tiga. Barang pegatan lala salam gak rujuk terceraikan betul. Kemudian benar-benar selesai nikah itu, kemudian dinikahi Badrun. Dinikahi Badrun, lalah cerai lagi. Setelah rondoni Badrun, dinikah salam lagi. Itu nanti statusnya salam tetap adat bibaqiyatis salah sama adat meskipun keseling Badrun. Tetap suatu saat kok salam megat dua kali ya jadi bain. Karena tetap ini punya sisa hanya dua, tidak kembali ketiga. Apa? Nah, beda kalau tolaknya bain, malam ini santai, anyaran meneh. Jadi misalnya kan nolak bojomu telu. Kan berarti maksimal itu. Setelah itu dirabi mukhalil, ngelep orang Jawa dirabi wong liya kan, dirabi wong liya suatu saat kembali lagi ke kamu, maka kembali tiga. Karena jatah wis entek, apa? Jatah wis entek. Maka entek itu kembali total apa? Kembali total maksudnya punya hak tiga lagi, paham ya? Tapi kalau sudah menceraikan dua kali atau satu kali, kemudian kembalinya itu bi'adin jadid atau tidak bi'adin jadid, apa saja pokoknya itu sudah terkurangi ya, Pak. Senajan toh mantan yang terceraikan sudah nikah sama orang lain, jelas ya Pak. Niki walau tolak koduna salasin waroja'a au jaddada walau ba'da zaujin adat bibaqiyatis salas. Tapi wa insalah salamun ngaping teloni sapa zaud adat moko bali sapa zauja bisa alasin kanggo tolak telu karena tolake sentek apa? Justru wis entek iku mau ndak mau kan mekji, orang Jawa mekji, mengambil satu lagi karena selesai. Jadi kayak megat bojomu telu. Untuk halal kan harus dinikah orang lain, namanya muhalil, paham ya? Nah setelah muhalil adalah rabi kowe menah ya sudah, kamu punya hak tolak tiga lagi. Jadi nak mangkel tidak iso tersalurkan tolak lagi. Walil abdilan mesti bab tolak itu niati taqarrub ila Allah. Jadi contoh kita ngaji fikih niati taqarrub ila Allah karena ya tadi ya, kalau kita salah dalam menganalisis tolak, artinya kowe ngeloni wong liya yang tidak istri kamu. Jangan-jangan tolak kamu itu sah. Seorang lagi ya, jangan-jangan tolak kamu sah karena kamu bodoh tentang tolak, tetap bawa keloni hubungan intim, hubungan suami istri. Padahal hakikatnya sudah orang lain. Jadi makanya semua belajar niat taqarrub ila Allah. Meskipun kadang dengan ilmu yang kamu gak suka. Ya kayak tadi misalnya masalah hibah. Orang Jawa itu nak akrab. Iku terus kayak nguasai. Saking nguasai ini wis jual beli kok. Tapi aku nak nyileh mulai yo. Nak nyileh kudu lah ya. Sebetulnya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Ya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Tapi di bab itu keangkuhan. Kenapa itu keangkuhan? Wong wis wae mustari, wis wae orang lain, kok dia ngatur milik orang lain itu keangkuhan enggak? Keangkuhan. Itu cara berpikir fikih. Dan sebenarnya kalau kamu ngomong melankolis karena teman, ngomong saja sebagai khas teman. Ya sudah tetap lolos. Innova itu milik Badrun. Suatu saat kamu butuh, kan anakku pengen mondok ya, kangen milih Innova. Ya Badrun ya, kalau dia teman betul kan dia pasti mengalahkan egonya. Ini kan nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, ya sudah kalau sosial saja. Jangan menguasai otoritas fikih. Kalau fikih cara berpikir, kalau sudah ada peralihan hak milik ya 100%. Nggak boleh separuh.
Paham ya? Hibah juga gitu. Bek juga gitu, wakaf. Makanya kasus di Jawa itu gak barokah karena itu. Yang kasus sering kan gitu. Kalau kasus di Narukan itu kan bejo wakifnya masjid atau tanah masjid itu delalah duriannya banyak yang alim sehingga ya wakif ya nadir apa ya wakif ya nadir. Masjid sini namanya karena Rahman itu yang wakaf dulu buyut-buyut ya. Sampai sekarang yang pengurus masjid kebanyakan duriah beliau. Ya banyak lah duriah beliau termasuk yang urus-urus masjid sekarang. Yang kebanyakan di kampung-kampung kan nggak gitu terus. Jadi wakif ini orang kaya, donatur orang kaya. Orang kaya tapi yang jauh nggak bisa ngaji. Tapi kaya raya sehingga dia makofkan tanah masjid. Apalagi masjid itu pakai namanya dia. Ya pakai namanya dia. Namanya apa misalnya. Ya namanya apa saja. Bisa mahri apa, juga apa, atau apa saja pakai namanya dia. Biasanya sering kasus itu seperti itu. Tentu duriahnya wakif itu ingat. Kalau masjid itu wakafnya banyak. Cucunya juga ingat. Cicitnya. Nah sebetulnya era banyak ketika wakaf itu nazirnya misalnya Salam atau Habibi. Nah anaknya Habibi juga iling. Kalau yang ngelola masjid itu bapaknya. Karena dia ngegus juga kan. Cucunya juga iling. Masjid itu udah mergo bapaknya ngorek ubu dulujan misalnya. Untuk orang pesolatan iling. Paham ya? Akhirnya apa? Jadi dua kekuatan besar. Yang satu ngandalkan duriahnya wakif. Yang satu ngandalkan duriahnya kiainya tadi nazir kalau dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Nah suatu saat generasi keempat atau kelima itu podo culu nih. Mungkin rambah sama mbah itu sitok ikhlas. Tapi generasi kelima itu ya ini tarung. Layak mana duriahnya wakif sama duriahnya nadir podo culu nih, podo ora bener. Karena terbiasa agak profesional. Kalau menurut fikih itu kan yang namanya wakaf itu coba definisi wakaf atau wakaf fikih. Qat uraqabatil wakif anil maut. Satu pertalian sudah putus 100%. Mana darani wakaf ayu mandek. Mandek itu satu hal yang terkait itu sudah terputus sama sekali sama yang mewakafkan. Yo nganti ya itu tadi sehingga dia tidak boleh kecangkeman ngatur-ngatur itu sudah tidak miliknya. Alhamdulillah. Ini hubungan dengan kamu berhenti di sini karena sudah kamu berikan sama Allah. Ya itu semalam darani waqfun lillah maksudnya hubungan kamu berhenti. Karena sudah milik. Harusnya ya wakif dan dzurriyyahnya legowo. Yang Habibie sebagai kiai ini jenenge wilayah bisurut, otoritas dengan catatan. Hanya otoritas dengan catatan gini menurut fikih. Dia dipercaya karena apa? Karena alim, karena soleh, karena bisa mulang. Ya sudah catatan itu harus ada terus. Tapi era anaknya orang, aku pokoknya anak Kiai Habibie, butuhnya aku butuhnya Kiai Habibie. Padahal ketika cucunya sudah tidak punya kriteria iso mulang, soleh, mau mentang-mentang butuh gen, apa? Butuh. Nah ini mulai kasus. Karena wilayatul nadir atau wilayatul sifat wasyurut beda dengan wilayatul latif. Apa wilayatul nadir di wilayatul sifat wasyurut. Karena nggak tadi, ini saya wakafkan untuk ini yang boleh jadi kiai yang bisa baca kitab. Ini sekali nggak memenuhi itu kan nggak masuk. Makanya wakaf itu resiko. Hukumnya memang seperti itu. Makanya di kitab-kitab sekali kriteria itu hilang maka otomatis otoritas dia juga hilang. Jadi cara fikih misalnya seorang menteri ketangkep KPK apa enggak KPK. Kalau cara fikih dia jadi menteri karena apa? Karena amanah. Karena dia kapabel. Sekali syarat itu enggak terpenuhi langsung batal. Sehingga tasarrufnya tidak. Cara berpikir fikih kan gitu, enggak mau tahu dia cara fikih memang. Karena wilayahnya dia disyurut dengan catatan. Nah, satu-satunya wirosa yang tanpa catatan hanya satu di bab faraid. Faraid itu tuh paling gablek, jadi nggak ada hukum sedablek faraid. Akhirnya ngenakno sing belajar. Faraid itu tuh gini cara berpikir. Misalnya saya mati, warisnya Gus Bak itu siapa? Ya anaknya lelaki dan anaknya perempuan. Catatannya tadi kelelakian dan keperempuanan. Gak Jokowi orang LSM yang raiso ngaji. Sehingga apa? Di situ nggak ada nanti kesamaan gender karena era modern lelaki dan perempuan itu menjadi penyebab. Kalau lelaki dapat rong gendongan, apa lidakari misuhadir, kalau perempuan dapat tadi sudah gitu aja. Sehingga ketika Rasulullah Sugeng itu ditanya, bagaimana orang yang baru lahir? Tapi takutnya lucu, lanang gimana? Lanang, ya podo warisan. Jadi misalnya kok Ali dia adik lagi lahir, apa sih wis beringosen tua ini? Warisannya ya sama, karena yang diukur kelelakian. Paribasannya lagi lahir, apa? Jadi bayi perocot lahir, Mbak Badrun itu wis brewon. Warisannya sama.
Kowe ra iso terus klaim, tapi wong bapak sawi ta. Investasi ya sawi. Nanti beliau kurang rumah tuh tidak bisa. Tetap saja karena Nabi ketikanya mau Farok itu memang unik. Ya, Farok itu tuh unik. Jadi hanya hukum kelelakian dan keperempuanan. Dan Quran hanya pakai valida karim isu hadis. Ya sudah hanya itu aja. Gak ono karir, gak ono prestasi. Apa? Saya tuh pernah ketemu seorang peneliti, padahal sudah gelarnya profesor. Kebetulan pas penelitian di Jogja, dia termasuk punya teori kalau lelaki dan perempuan sama. Alasannya dia dulu perempuan nggak kerja, sekarang kerja, maka hak waris harus sama. Itu kan dulu rame, digulirkan Cak Nur macam-macam kan dulu rame. Terus saya tanya gini, kalau warisan itu karena prestasi, apa karena empati ya? Dia ini nggak pernah berpikir. Ya kan perempuan sekarang kerja bapak, maka fungsi lelaki dan perempuan sekarang sama, harusnya hak waris itu sama. Saya tanya, warisan itu karena prestasi apa karena empati? Dia keliru, dia jawabnya kok karena prestasi. Oh, oke, kalau karena prestasi jadi gini. Misalnya saya punya anak perempuan, dia jadi dosen di UGM atau UI atau jadi pegawai bank atau jadi menteri. Dia punya prestasi. Kemudian anak saya cowok, idiot, lumpuh, nggak bisa kerja. Dapat warisan enggak? Warisannya banyak mana? Kalau menurut teori Anda berarti banyak yang perempuan karena prestasinya tinggi. Apalagi ini idiot, lumpuh. Kalau Anda bilang gitu berarti Anda tidak punya empati. Anda tidak punya orang yang sudah lemah itu malah tidak dapat warisan. Wanda kalau seperti itu ya dapat. Lalu kata Anda karena apa? Warisan ini karena apa? Kalau karena kerja, karena perempuan sekarang kerja berarti yang kerja dapat warisan, yang nggak kerja nggak dapat. Ini kan lumpuh, nggak bisa kerja. Mikir, Anda antisosial. Makanya kamu jangan terjebak sama pikiran-pikiran. LSM atau ngaji. Jadi dia ketika berpikir kesamaan gender, seakan-akan dia bela-belain kaum perempuan dan punya empati. Sekarang kalau dibalik, kalau pakai teori fikih kan al-hukmu yaduru ma'iyatihi wujudan wa adam. Kalau dia dapat waris karena kerja, berarti perempuannya dapat waris dong. Karena dia punya kerjaan, dosen, peneliti. Anaknya yang lumpuh, nggak dapat warisan dong kan nggak kerja. Kayak apa buruknya Islam kalau nuruti pemikir-pemikir seperti itu? Mereka sing wis kerja malah untuk warisan, sing gak kerja gak untuk warisan, kok illatul irsi. Apa kerja? Atau dibalik, sing lanang kuwerja prestasinya tinggi, sing wedok lumpuh. Kalau alasannya kerja ya juga gak dapat waris. Itu dulu orang. Itu di Jogja termasuk agak selesai karena gara-gara saya ketemu sama pakarnya itu insaf kan. Saking insafnya itu sampai dia itu minta belajar sama saya. Atau ulang persolatan dan memang gak bidangnya ilmu agama ora bidang. Terus dia tobat betul. Saya akan tobat Pak seumur hidup, tidak akan baca Islam dari buku-buku pakar. Akan dari kiai. Tetap problemnya kiai ngarangnya bahasa Arab Pak. Sing iso ngarang bahasa Indonesia ya ora kiai kan. Problemnya Islam di Indonesia kan gitu. Sing wong alim koyo Mbah Zubair Abe Pamun ngarang bahasa Arab. Sing bahasa Indonesia kadang-kadang dikarang-karang. Pakar-pakar sing ora pati ngerti Islam cuma populer. Akhirnya ya nyorok. Akhirnya para gelem ya ngaji awam. Maka itu kehebatannya pangeran. Allah itu kadang gaya hukum itu lugu, selugu-lugunya. Makanya disebut ummiin. Karena ummiin itu lebih penting. Gue coba misalnya nganggu hukum, nganggu akal, malam bulat. Coba suami istri yang punya hak cerai siapa? Oh kalau suami tok punya hak cerai berarti ini apa anti apa kesamaan apa gender. Terus kamu samakan lelaki dan perempuan sama-sama punya hak cerai. Alasannya apa coba? Alasannya karena sekarang sama. Yang lelaki ya kerja, sing wedok kerja. Lalu apa setelah kerja itu menjadi sama? Sing wedok kerjanya menteri, gajinya 50 juta. Sing lanang mau ngiyai ngustad nak manakipan 20.000 misalnya. Atau mudin, rezekine ngenteni wong mati. Artinya gini, kalau kamu kejar ya tidak selesai. Apa setelah kerja itu sama? Kan tetap tidak sama. Kan masih panjang lagi bertanya. Ya kangkang ini, apa setelah ngaji bagus Pak tepok doa ini kan tepat. Terserah pangeran kan. Nah tetap bisa terkejar terus. Kadang santri ya balul. Ono ngono terus mantuk-mantuk ya geblok pisan ngono karuan podo gebloke kok. Podo setuju nih. Tidak boleh seperti itu. Kita dalam hukumnya Allah kudu lugu. Pokoke Allah ngekeki warisan lanang loro mergo kelanangan, apa? Ngekeki wong wedok siji ya mergo kewedokan ya sudah. Sehingga
Ono wong wis brewok tuwek. Paham ya? Bapaknya mati, ambek sing anak lagi lahir kadu wili. Ya warisane padha. Ora iso lah nek nuruti alasane. Dek, kebutuhan sithik lagi lahir kan, butuh ramu es krim ngono. Aku wis brewok, kebutuhanku akeh menyang Madura, bojone papat iki. Warisanku kudu akeh. Kacau gak misalnya nuruti ilatul hukmi, kacau gak? Kok kacau kan? Paham? Untuk sing sitok adik mendingan. Ngene Kak. Ya uripem kan mapan. Aku adikmu utangku akeh. Aku wis entuk akeh. Kan utangku akeh. Dari kakak, ngutang salah-salah deh kok terus berat diwari. Kok sing lagi lahir mendingan. Kowe wis kentekno donya. Tuwa bener prestasi wis kerja, tapi kan wis kentekno donya. Aku lagi lahir cara untuk popo. Nanti bisa panjang kan? Kalau nuruti ilat, apa? Nuruti ilat. Jadi kecerdasan itu malah menjadi bodoh karena makanya kecerdasan harus dilawan kecerdasan. Saya berkali-kali debat masalah korek. Dan saya tidak pernah kalah karena memang aku yang ngaji tenan. Kau mau pakar mau coba buku, mau aman gerakan kesamaan. Oh bulan belen. Lu kok bosan ngomong gumun. Mesti kesamaan gender itu ya. Cara aku wong kota, cara aku jadi wong kota. Biar begitu tapi urusan hukum kan gak wilayah ya pak? Misalnya dia ngomong kesamaan gender, calanang oleh itu lorot sini tak wedok. Oleh ngomong kan enak tuh. Calanang oleh topinan tak wedok. Oleh kan lebih kita ada protes kan gak wilayah kita. Sakmuni-munimu lah. Orang nganti ngomong urusan faro itu kan sensitif, kok. Sensitif. Ya maksudku kalau ada orang kota mau gerakan kesamaan apa? Gender. Saya wong wedok apa? Wong lanang oleh celananan wedok. Lanang topinan yang wedok. Itu kan lebih gampang kok. Wong lanang oleh numpak jaran wedok. Oleh kan kene lah protes. Ngono ceblok ora rasane kan kene ngono. Tapi enggak ngomongnya sampai hak wirosa yang oleh Islam ditentukan lidzakari bisohabil. Dan saya mau dirubah karena gerakan kesamaan. Orang anti kiamat tak tuntut. Tak tuntut dunia akhirat karena ini kan sudah melawan Tuhan. Karena ayatnya mansusoh, sesuatu yang eksplisit, bukan kalau kasus ijtihadnya ulama mungkin nggak apa-apa. Bisa saja yang namanya ijtihad. Ini kan nas, apa? Yes. Lagi pula secara kecerdasan, kalau ditelusuri nanti repot. Ya tadi misalnya hak cerai milik siapa? Menurut Islam milik suami. Nah, nanti kalau perempuan kecewa sama suaminya diberi hak rafa. Tapi harus ada hakim yang memutuskan, bukan perempuan ini sendiri. Orang-orang wong lanang ucuk-ucuk ora dibojo nang. Ade bojo piye sing lanang welek kere, sing wedok wanita karir. Bareng dolanan ning Eropa, mbene Surakarta ketemu lelaki karir. Bareng jagongan cocok terus sudah saya ceraikan suami saya. Bareng mulai bojone njok kelon apa? Wis tak pegat, Pak. Sembrono. Karena perempuan diberi hak cerai sekali ketemu lanangan liya. Kasus. Paham ya? Jadi cara berpikir fikih itu lebih lugu, tapi malah enak. Jadi malah Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu punya adik sama aneh, baru lahir lelaki, tapi ya warisannya ya lanang tuh. Tapi Nabi lahir, pokoknya warisannya itu anak. Makanya Faro itu ilmu paling lugu, justru itu gampang, no? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim wal urusah. Karena kalau debat secara ilmiah, itu sebetulnya kita ada kebodohan. Ya mau misalnya Badrun, dek aku yang butuh aku serapi, butuh omah, udah bujek kredit. Itu kan lagi lahir, butuh pokok, kan butuh mau susu gak popok. Ya warisanmu sidik. Karena misalnya adikmu terus bisa mikir, tapi itu mondok sowui, kok jeporo, kok naruhan, nggak ada taunya. Lagi lahir dah, bapakku lagi kalah gue tuku popok, mesti aku cek akeh. Kan ya sah, kalau kan nuruti akal ngomong gitu kan, sah enggak? Sah. Akhirnya perdebatan popok dan BPKB. Kan tidak ada selesainya. Makanya Islam hanya datang di podo lanangi hanya sama. Lidzakari bisa hadir. Kan lebih gampang. Mau diwaris fikih lebih gampang malah kecangkeman. Ini kan lebih gampang. Ya nak nuruti illatul hukmi ya mah. Bos yang diutang alasan utang kuake ya bagisnya. Enggak ada selesainya. Ya, makanya fikih itu gitu. Jadi apa cara berpikir tadi? Lah nak nuruti konco. Yo bener ya nafsu aku tak dol kowe, tapi kowe dhisik kancang aku mosok konco dhisik lahir ra oleh. Lah nak misale sing duwe Inofam ning, mosok konco pegawene ganggu. Dadi takoki ngono ki piye? Kan sama-sama bisa menyerang. Sekarang khase konco nak disilai nyilai. Oke, sepakat ya. Tapi khase konco ya ra tukang ganggu. Saiki wong nyilai aku ganggu to. Ayo, misale kita serang ngono yo.
Sing kowe muni fase kanca nak diseleh-nyeleh satu jawab fase kanca ora gelem bocah. Terus dia piye? Kan enggak ada selesai. Makanya kita pakai hukumnya Allah dan Rasul saja. Bahwa kita tidak punya ya tidak karena kita sedang butuh yang ngomong nilai tapi dengan asumsi nak radis nilai ya ora gelo pancen melok du. Lah sing duwe ya pakai syarat saja. Mau pilih ki nganggur ana kanca nilai tak silai. Nek ana sing luwih penting ya ora tak silai. Sudah aja sesuai rela syariat apa? Rela apa? Syariat. Jadi kita nilai ya pancen enggak ada hal yang penting tapi misalnya mosok demi kanca bojomu ampe lara mbok sileno kanca akhire bojomu mbok tumpakno dosa kan ya ora etis. Ya sudah gitu aja sesuai ketentuan apa Pak. Ya jelas jadi kalau suwon apa illatul hukmi itu jangan terlalu lah. Mana gurune Imam Ghazali ketika ditanya hubungan kamu dengan Allah gimana orang kok salim. Guru Imam Ghazali sini Imam Harum itu ngarang kitab pun nganti sakama. Karangan itu sakama. Sebenarnya wamaru gudi 14 jilid itu paling pusat meja. Udah ini sekarang sakama. Sampai Imam Ghazali murid cerdas yang ngono nyerah iki tak karang. Terus Imam Ghazali dipasrai. Ringkas dijak ning kamar. Waduh delok. Delok raine sak kamar iku. Wong dhisik njeneng peke luar biasa. Lha wong ditok. Wong saiki lho ngarang buku sakmene iku iso dokter iso profesor. Wong dhisik ngarang Musnad Ahmad itu berapa? 14 jilid. Per jilid itu 1000 halaman per jilid. Lah 14.000 halaman. Iku ora ono sing overlap, gak ono sing mengulang. Jadi misalnya sahabat yo Aisyah tok sampai 1 jilid. Abu Hurairah tok. Balik pidatone enak. Kowe teko ping 3 nek ora roh kembare wis 100% yo to. Balik sing mbok idolakno pidatone enak. Kowe teko ning 3 majelis. Wes nak ra ilang enak ya. Kalau mau alif juga. Ya kowe ngaji kitab iki kan mulai pertama nanti kan ana kembar. Lah kok kembar piye? Bar bakas tayammum, bakas lemah. Bariku bakas wudu, buanyu, bariku bakas salat pegatan. Bariku bakar kaji mikot. Kok kembar piye? Karena ilmune akeh, balik kan ora. Dene ning semari guyokno wong iki balen. Kan ora tak menggaweane. Ora gak supir. Yang Jogja. Supir itu tahu nyupiri Mubalek terkenal di Jogja. Lala supir itu tahu nyupiri itu, dia sering beri kita. Tapi ilmu makan sering dana Mubalek. Aku fokus tak tambah ilmu. Untuk supir pertama aku seneng aja tak rumah nong. Kalau kerja di supir berbeda dengan Mubalek. Barang kedua es kembar, ketiga tak tinggal turu. Orang nabi ilmu. Tapi barang mulai dari anak gue sering melak ngaji gue. Nganti tadi sering melak ngaji tafsir. Ya alasannya. Itu ngalim bemu balik kan itu terus tiap hari. Sekarang itu biar kayak bab nikah ya. Wingi bakas nikah sunah rasul, akeh-akeh anak-anak kon kelam sing akeh ben anak. Bariku bakas pegah. Kan langit ibu ya, Pak. Pegatan hak sing lanang ini. Sesuk bakas kulo. Kulo itu satu otoritas talak yang diberikan istri. Entus kacek, apa? Kacek. Bab berikutnya bakas wahyu, piye bojo papat kudu adil. Adil lu angel ora mungkin, tapi oleh. Akhirnya bingung, oleh kok ora mungkin. Akhirnya yo beda terus, apa? Beda terus. Lah kitab dhisik ngono iku 14 jilid. Tema awal sampai akhir ono sing kembar balik ra ngereso tak jamin. Urip matine. Ora jajal kowe mau balik keteko ping 3. Wis ra kembarane berapa persen? Berapa? Mas 100%. Ya salah wes. Ono mau balik pidato acara kematian. Ya dalile kulo nafsin dari betul. Enggak ngira acara nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Lah nek sunat itu mesti cerita. Nabi Ibrahim disunat ambek apa? Kodum lho, Pak. Kapak ya kodum. Kapak. Enggak keteko. Kok ning acara. Mesti ngono. Sis kapak meneh. Mesti lah. Yo, mesti aku supire. Lah iku bayangno lawan dia ngarang kitab 14 jilid. Sak jilid itu 1000 halaman. Ya kitab sing apa majmu iku kon lemari wetan kulon mau sak kitab. Iku mulai kok kulon sampai padahal lemari iku meh meter. Subhanallah, mau kitab sitok.
Sing ngarang mung sitok jenenge Imam Nawawi. Bayang uripe. Wong mesti ora tau ning dia apa ora kok. Ora koper kan. Ora jago ngandang-ngandang. Imam Nawawi ku nak ngarang kitab ku dekne mangan kok pisan nang. Jadi sing ngarang kitab iki kan jenenge Imam. Dia mangan pisan tok. Dadi dino mangan pisan tok. Ditakok jinan kok nak mangan ora video ping 3. Aku niru Abu Bakar. Niru semuji. Isen aku. Amin ning WC. Mergo wong kan dekne eling pangeran terus. Masa eling pangeran pas ning WC. Aku kan rata eling pangeran. Dadi WC ping 3 ya ora isin. Kan gak eling apa-apa. Jadi Abu Bakar kan fisiknya kan luruh, makanya gambaran di film-film beliau itu digambarkan. Ketika ditanya kenapa Abu Bakar, aku isin. Didelok kemudian kok kegiatan ini wis sampai kelasnya ngasih match. Iku yang mergo salah makan. Pecel dipakan, gedang goreng, mangan kopi juga, ono teh juga, energen. Akhirnya pengen. Gak bingung akhirnya reaksi menolak kan. Pak Soro mencretan. Jadi mencret itu karena weteng itu bingung. Coba kalau makan kamu tertata, kan weteng nggak bingung, sehingga disarikan, dikirim ke uratnya, dikirim ke otot, kan wetengnya ada bingung. Jadi mencret itu akibat weteng. Bar mangan bajangan, kok mangan opo, bar manis kecut, bar kecut panas, bar mangan panas, sono kancane namanya es teh, langsung adem. Kayak apa? Wong gelasnya nak bar adem panas ra siap kok. Paham ya? Iki weteng ya diantem mon. Nah karena dia bingung terus reaksinya itu menolak. Jadi mencret. Itu Abu Bakar isin, urip. Aja ra isin, ora isin ora Abu Bakar wae. Paham ya? Aku yo salah nyalan itu yo salah. Ora Abu Bakar kok padano. Abu Bakar iki yo kriminalisasi ulama. Ora bodoh kok di padha. Tapi hebat ulama itu. Itu Imam Nawawi saking keramasnya. Insya Allah nanti, ya saya ada janji tapi insya Allah nanti pas khataman tak wacana mana gitu Nawawi. Itu saking keramatnya itu kalau habis sisa dia makan sekali dok. Makan sekali dok. Tapi dia nggak bosan. Ya biasa kadang bosan kan ya. Dia hanya makan sekali. Suatu saat dia ngarang ngeritik pemerintah. Zaman itu dia kan di Syria. Syria itu pemerintahan Islam dan ulama itu dapat jaizah, dapat gaji. Pas dia ngeritik pemerintah, terus rajanya zaman itu hentikan jaizah sama Nawawi karena dia nggak sopan. Terus lagi komisaris Mendirsik kok ngeritik pemerintah, kayak gitu kan nggak sopan misalnya karena apa? Ya cerita dari Menteri Keuangan lucu namun. Tapi dia mbaknya betul betul daftar sing dapat jaizah karena dia menolak. Lu kok iso urip? Ya wes dino mangan mau pisan. Waduh, cari ramane aku nabe iku. Baru. Sementing karangannya aja beredar, tidak perlu diobong. Jadi Imam Nawawi dan Ghazali itu dua tokoh yang pernah karangnya itu dibakar di era itu. Makanya Imam Ghazali dia Hizbul Ghazali karena duko, naskahnya dibakar duko terus ngarang lirik dan jadi Hizbul Ghazali. Imam Nawawi juga punya Hizbul Nawawi. Kalau enggak ada hizib dua beliau. Tapi aku kan gak ngalami kitab dobong era modern ya. Jadi ya tidak. Ya itu pangeran nak ngibur dekne. Nah sebarang ngarang kesel. Padahal dia orang Damaskus. Syria ke Mekah itu penerbangan masih 2 jam 3 jam. Ya Syria ke Mekah itu penerbangan 2 jam 3 jam. Hampir sini aja. Itu kalau ngarang itu. Itu saking keramatnya itu kalau lampunya mati atau tangannya menyala saking keramat. Itu kalau jam 11 sudah hilang. Dia bilang terus dia tawaf di Ka'bah, ya kembali lagi. Ya itu terakhir itu dalamnya kurang ajar, makanya kurang ajar juga penting. Pengen deh. Doanya ini ya Allah. Kali ini saja saya ketularan keramatnya Imam Nawawi. Pas dia hilang saya ikut. Doanya ngono to, dene ra ro persis ya boy doanya. Iya. Lala disembadani pangeran, pas Imam Nawawi hilang dia ikut. Tahu-tahu tawaf di Ka'bah, dia itu wah keren. Jadi dia ini tahu melak tawaf Nawawi ini Ka'bah. Terus sekarang mulai dia ngomongin Imam Nawawi. Ya mau tak turuti tapi pisan iki wae. Nggih. Jatah mergo mau pisan. Lah nek jenengan kok saged bendina ngaku kok padahal. Kalau ayo dititeni jatane. Jam 11 kok ilang nang ndi. Ya dia tetap nulis di meja ya santai tuh. Tapi hampir pasti kalau jam 11 itu biasanya dia datang ke tempat wudhu terus kembali terus hilang. Nah, ternyata hilang itu dia tawaf beliau tawaf di Ka'bah. Ya sudah.
yaitu sudah mengalami toyul waktu. Apa toyul waktu? Jadi toyul waktu itu kalau Mekah Syria itu bisanya 2 menit. Ya karena tadi sebetulnya semodern-modernnya pesawat kayak Concorde apa itu modern lama. Lama itu tahu betul kalau bumi itu berputar. Sehingga Allah itu tinggal nyari sel ketika ada pelipatan waktu. Ini toyul waktu dalam bahasa Arab disebut toyul waktu. Jadi memang keramat itu ada. Sebetulnya memang waktu itu dipilihkan Allah ketika garis Mekah dan garis Syria itu dekat. Makanya ada satu teori pesawat itu kalau misalnya Jerman di sini Australia. Suatu saat nanti teori pesawat itu nggak marahi jarak namanya. Dia nunggu putarnya bumi. Jadi dia misalnya bumi Jerman mau naik ke sini, pesawatnya ke sini. Jadi, makanya nanti suatu saat pasti sains seperti itu dipakai oleh penerbangan karena lebih cepat apa? Lebih cepat. Jadi suatu saat pasti nanti penerbangan itu berdasar putarannya bumi daripada menuju. Yang nanti jadi jadwalnya disesuaikan apa? Putarannya apa? Bumi. Itu pasti. Karena ulama dulu menurut gitu. Cuma dulu lama nggak pakai pesawat, pakai keramat apa? Tapi polanya sama. Itu disebut apa? Wa ma qadaru haqqa qadrihi wal ardu jami'an qablatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Jadi makanya mulai dulu ditemukan kapan kita bisa menulis apa? Kiblat ya karena dulu orang sudah tahu kan dulu memang di ilmu di falak itu. Matahari di bulan ini kira-kira kalau sekarang tanggal berapa ya? 15 ya? 20 mungkin ya? 20 mungkin kalau sekarang bulan apa? Nah kira-kira insya Allah tanggal 20 misalnya ada Yauma Rosdil Kiblat jam berapa matahari tepat di atas Ka'bah paham ya? Karena matahari tepat di atas Ka'bah kalau di Indonesia kira-kira jam berapa? Setengah 4 atau jam berapa? Atau jam 2 ya? Ya jam 2 misalnya. Pokoknya sekitar jam itu matahari tepat di atas Ka'bah di tanggal itu di jam itu ya kita tinggal semua bayangan di timur Ka'bah pasti mengarah ke Ka'bah karena bayangan ini kan anut matahari. Jadi kalau mataharinya di atas Ka'bah terus kamu bikin bayangan di Indonesia pasti garis apa bayangannya ya mengarah ke Ka'bah karena mataharinya tepat di atas Ka'bah. Disebut Yauma Rosdil Kiblat. Itu dulu sudah bisa lah. Ya paham ya jadi seperti itu. Jadi makanya kamu gak usah terjebak. Kalau faro itu berdasar prestasi kerja, nanti juga ruwet. Makanya saya tanya ke peneliti tadi, menurut Anda berdasar apa? Prestasi apa empati? Kalau berdasar empati kan gini, tambah sakit, tambah miskin, tambah dapat banyak. Itu dibalik ya. Kowe wis kerja ora untuk bagian jam ya berhubung sing lumpuh tak kei bagian. Lalu saiki wong lumpuh ambek wong picek bantah-bantah. Kowe lumpuh tok tapi iso delok. Lah aku picek. Lalu sakit ini dianggap apa tuh? Dianggap musibah apa dianggap sakit? Perdebatan lagi, dianggap musibah. Lalu dianggap musibah, sing kakaknya mendingan, ya bener aku suwe haja tapi kebodohan terus ya aku untuk akeh. Ya karena alasannya sama. Picek ya musibah, lumpuh ya musibah, kebodohan. Nanti panjang kan perdebatannya pembagian jadi beda nak anut lu gua ya sudah, pokoknya piceklah ke lanang. Paham? Jumpolah kue, buayilah, lanang, popoan lah, lanang kue sing wis wayah papat lah, lanang. Itu udah tetap dibagi atas sama al-dzukurah wal unusah. Makanya dari Imam Haromen ketika Imam Ghazali mulai sering debat kata beliau, dinuna dinul aja, sekian apa alim kaya aku, cerdas entek-entek. Tapi bariku ngomong dinuna dinul aja. Aku mau kita, aku mau wong tua, elek, sing wis tua, elek, ajus itu tua, iya sih tua. Makanya hubungannya sama Allah itu wis tompo mateng ya, lugu ya, wah. Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab dengan segala kecerdasannya di akhir mesti ditutup wa alaika bidinil ajais kama auso bidzalika Imamul Haroman li tilmidihi al-Imam Al-Ghazali. Jadi bahasa wa alaika bidinil ajais. Ibu nak beragama kaya agamane wong lemah-lemah, wong sing awam. Tetakono bojoku nek sampe nang ngene, takono ali niki kula anak kula ngerti betul filosofi kula. Pak kok iso semis, urip ngriso mangan ra tanggung alhamdulillah. Ya aku ora roh prestasi misalnya di santri akeh di mata akeh. Prestasi seperti itu tuh rawan capek. Karena ngelola pikirannya orang kan. Pokoknya desa sini tuh kantang. Nikmat paling gede apa? Tapi pokoknya sing gampang-gampang. Aku yang anak bojo iso mangan ra utang ora tau prestasi yang luar biasa. Itu aja. Wis tak wong lugu-lugu kan iso mangan sesuk
sonang. Cempene kelahiran syukuran. Bang mergo tasakuran kelahiran cempe. Kan luwih gampang. Timbang syukuran ngene di bojo ae kan malah angel. Gampang lahir cempe. Mboke selingkuhno ndek anak. Lahiran apa? Jadi kok malah dinul aja. Kayak wong lugu. Masyhur ana ulama radhe kolam renang gresik ning laut. Masyaallah wong suka-suka ke kolam renang kok ciute. Cek obo kolam renang. Sampe wae kolam renang gak tetep ciut ya ta. Gede dia kolam renange wong-wong sing pinggir laut. Wadene bedino mau alas, mau bino. Terus golek watu paling dhuwur. Terus dekne sinau. Masyhur ya ulama. Muni ainal muluk biadi raja kowe enak ya apa cek diatur wong. Kene ora ono sing ngatur ya ngomong dhewe. Tapi justru itu menjadi happy apa? Nah kita enggak kulino syukur dengan sesuatu yang bergantung sama orang lain, sama pemikiran orang lain. Hanya kita capek. Nah, ada pegawai darah berpikir semua. Ya tadi seperti itu. Ya jadi kalau suwon itu pegawai semua gampang. Jadi otoritas diberikan KB 100%. Wa in salah sa'adat walil abdilan kedua budak tol kota ini udah berhak megat pindah fakot walil khuri salah soalnya batas maksimalnya pegatannya wong lanang merdeka itu apa tol pun titik dan ini yang penting waya kau lantung ibu potolak fima rodi mauti ing dalam loro kematiannya wong jadi ono wong es mengkis wes koma ya kalau di bab wasiat namun mengkis wasiat kan nggak sah paham ya tapi di bab tolak sah eling-eling ya di bab tolak sah wa yaqau fi maradi mauti. Jadi kalau cara berpikir fikih begini, misalnya Badrun semengkis mati, wis jelas mati koma. Pemene keluarga wis delok nang monitor. Terus ini sugih. Terus wasiat. Maka wasiat ini tidak diterima. Ini wasiat fi maradi mauti. Apalagi kalau ternyata mati betul. Maka ketika begitu harta ini cara hukumnya Allah sudah lil warasah apa? Makanya Nabi pernah ngendikan, kalau kamu ingin ngamal sekarang saja. Kalau ingin sedekah sekarang saja. Jangan sampai ketika aku menggis baru wasiat. Dan wasiat itu sudah tidak sah karena harta itu sudah berpindah ke anakku, ke waris lah maksudnya apa? Ke waris. Tapi kalau tolak itu sah. Ya, tolak itu sah. Jadi misalnya orang menggis itu di bojo papat. Contohnya di Indonesia kan Indonesia jarang. Indonesia kan bojo mau sitok. Sehingga kalau ambek panti malah dramatis, rangkul-rangkulan lebih seru lah. Wah Indonesia kan baru kayak bojo sitok, anak mati kan malah. Tapi bayangnya wong Arab dan kitab ini dikarang wong Arab. Nah wong Arab ini cara ngarang lah. Bojo kan telu papat. Wong Arab ora iso bayangno bojo sitok. Bojo nak loro ya telu. Ya karena wong Arab kan ya mau, mangane gak mendoan gak tempe, makanannya napa? Dagingnya coba yang awakmu kan tempe sampai kangkung, kan gak ada akibat apa. Nah, kalau di konco nih, di konco pro akrab Pak Alim sarang kan nanti penelitian nanti di sekolah ya itu Syria, yo. Kita kok uang Arab itu apa nih? Laka harib, nah wahida, amsintan, amsalas, wahida, innalillah. Wah, gede bujuk ya. Wahida, sintan, amsalas, wahida, innalillah. Arab. Nah, Jawa kan walian, cara ketemu itu bujuk kalau papa, wow, kan aneh. Terus begini efek fikihnya gini, nggak nonton, nggak tahu. Efek fikihnya gini dia begini. Ketika bojo iki telu kan mesti ketara. Pas loro sing rumat lala sing seri misalnya. Sing liyane tetep shopping apa? Shopping. Sing sitok tetep pancen. Warang loro wis 3 wulan misalnya sing loro iku amen shopping ae anan shopping. Sing seri iki nunggoni sebuah air bira macam-macam paham gitu. Kan haru apa? Nah biasanya meh mati tek iku mangkal terus sing loro dipegat. Paham ya? Mergo mangkal. Wah, dunia aku rantai gue blojo, tak pegat ya sing loro. Karena megat itu punya efek. Nanti ketika ini mati statusnya ini tidak zaujah. Kalau tidak zaujah berarti tidak dapat warisan. Paham ya? Jadi kita pegat. Dia memang megat itu udah akibat mergo penting kan megat kan penting. Kalau misalnya warisannya alpat telu, omah neng cinire piro kan penting megat ya. Utawa sing siki ya modus apian lho iki ngono ya bisi gate Mas. Tapi ditolak itu sah, problemnya ditolak itu sah. Nah, sing loro dipegat kan karek sitok. Maka otomatis dua ini tidak dapat warisan sama sekali karena ketika suami mati dia tidak zaujah. Maka tidak mendapat warisan.
Itu cara berpikir gitu. Dan itu sah cara fikih. Pikiran itu sah cara fikih. Itu terakhir pemikiran besarnya Imam Syafi'i menganggap menceraikan fi maridi mauti itu sah. Itu terakhir pikirannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat di Qaul Qadim mengatakan cerainya itu tidak sah. Karena dianggap kriminal. Iku orang niat cerai, padune ben bojone ra ndek hak waris. Karena niatnya iku elek, Imam Syafi'i membatalkan perceraian fi marodi mauti. Jadi cara Qaul Qadim istri dua ini tetap posisi zaujah sehingga dapat waris. Karena perceraian di akhir hayat tidak sah. Karena dianggap apa? Niat menghijabkan waris. Apa status waris? Karena otomatis kalau nggak zaujah kan enggak. Nah, lucunya Imam Syafi'i itu yang jenenge pikiran. Imam Syafi'i itu di bab wasiat setuju sama pendapat itu, bahkan menurut Qaul Jadid. Cara Qaul Jadid gini dia gitu. Uang terlalu apian ora oleh cara Qaul Jadid. Ya terlalu apian juga enggak boleh. Bahkan cara Kanjeng Nabi wasiat hibah ngelangkai 3%. Apa sulus? Sulus dari hartanya kan enggak boleh. Karena nanti jangan-jangan niatnya itu menghijab ahli warisnya, apa? Menghijab itu menghalangi. Masyhur itu ketika ada seorang sahabat mau meninggal, ya Rasulullah saya ini orang kaya raya, padahal saya hanya punya putri satu. Apa saya wasiatkan semua harta saya untuk kebaikan? Tak berikan kau, jangan kata Nabi. Separuh ya Rasulullah, jangan kata Nabi. Ya sudah, mau saya wasiatkan sepertiga, tapi mau saya kasihkan masjid pondok, jangan. Sepertiga pun kebanyakan. Semenjak itu lama bilang wasiat hibah apa nggak boleh ngelangkai berapa? Sulit seberapa? Sepertiga. Karena apa? Rata-rata kebaikan yang berlebihan itu karena dendam dan suudzon. Tak jamin. Wong soleh sudah langit. Kalau kebaikannya berlebihan pasti karena dendam dan suudzon. Misalnya gini, Habibie dia anak. Yang pertama mendolaran nuwinjau, keluyuran mengentakno duit. Yang kedua ya tidak beda jauh. Ketiga juga gitu. Terus anak angkat jenenge Salam, khusyuk amen ning masjid wae. Nak Habibie loro ya dipijeti. Mana masjid terus ke omah mijeti, bariku gekno kopi, semua cuma. Jenenge wong itu kan terus berpikir, iki sing wong liya ya apike ngene kok. Wong anakku kandung yang ngentekno dunya, akhirnya bikinlah wasiat. Pabrik dan gudang miliknya Salam. Anak saya ada dapat. Apapun baiknya wasiat ini karena kena orang soleh kan niatnya mangkel tetap. Mangkel, apa kok ngenak anak-anakku kelakuan ngono mesti begitu ada mangkelnya sehingga agama membahas. Karena kebaikan yang berlebihan pasti didorong ke mangkelan itu betul. Ya nek wong ra mangkel kan gak mungkin kepikiran ngekek wong liya sebanyak itu. Makanya agama itu luar biasa. Agama itu kebaikan pun dibatasi. Karena sebagian kebaikan kita itu karena kemangkelan. Ono kiai tidak wajib betah, misalnya kiai jam 6 lagi rapi tidak wajib betah nanti jam 3. Ya orang kok nangan mbek bojone, atau bojone elek kemungkinan itu banyak. Kok iso kebaikan berlebihan sampai seperti itu. Wong di bojo kok ngaji jam 3 dini hari. Terus tidak ternyata bojone elek. Atau lagi tukaran. Karena enggak mungkin kebaikan kok berlebihan mulai nanti jam 3 apa-apa. Jadi ada. Jadi ada kebencian yang lain. Paham ya? Ya itu ora kok mungkin wis mesti jenenge manusa. Nah nyanyi ada hikam yang manusa iso kok mangkarat mahasinu kuwi masawiya, pakai fala takun masawiya. Wong apike wae elek apa meneh elek. Karena tadi potensi. Jajal. Kayak kangkang dadi ustaz jam mondok wae. Oh iya apik. Tapi takone kuwi, jane mun kula kan boyo, Gus. Mboten tunggu. Mergo ning omah mbek mbok ikon ngangsu jeding ning pondok celok ustaz. Kan besar pondok. Jadi kebaikan apa saja kudu diistighfari. Mulane cara Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kebaikan juga butuh istighfar. Nah bapak nyontoh orang ngono, bapak contohnya lek apik dong. Pak tiang niku istiqomah, nganti tuwek nyimami masjid, nganti tuwek mboten nate lepas ngurusi masjid jare bapak. Ya apik hak istiqomah. Tapi padune ben ora dikuasai wong liya. Mergo istiqomah kalau berlebihan dia memasukkan orang banyak. Gara-gara batu nganti tuwek ngurusi masjid iku alumni Lirboyo gak mlebu kandidat, alumni sarang gak mlebu. Alumni sarang anyar-anyar ini gak mlebu. Mergo istiqomah keterusan. Sampai wong liya gak mlebu di. Coba dene misalnya rapat istiqomah. Dengan itu, bang orang imami, kak kepengen cuti.
Kadang perai telung dino, akhirnya kan salam masuk munah. Masuk beberapa kali ada pengganti. Suwe-suwe masyarakat nanti nak imam dan hanya beli barokah rapati istiqomah. Jadi kalau istiqomah berlebihan juga memakzubkan. Tapi misal imam kok istiqomah dan makmu ya bingung baik ya toh. Makanya enggak usah berlebihan. Cara kula setuwa jadi imam masjid ya kadang-kadang cukup. Itu yo. Malam akad orang sidna tak seneng ya orang sani imam ya. Gimana? Enggak napa bangun Darmo coba. Wis gak apa-apa, sebentar itu ada siklus sehingga kandidat-kandidat ini muncul apa? Muncul. Lah itu ora muncul loh mergo kenemenan oleh apa? Makanya kalau barang over itu pasti tidak baik. Ya barang over itu pasti. Makanya la tahlu fi dinikum. Makanya banyak karangan apa? Mampu dulu wifiti enggak boleh dalam kebaikan kita berlebih. Enggak ada. Jadi kalau nuruti tadi. Jadi mau anak nakal sing ini nakal-nakal dia lupa kalau itu statusnya tetap ibnu. Paham ya? Masih anakmu nakal kan statusnya tetap ibnu. Ibnu hasil untuk waris. Salam api statusnya ajnabiyun ora berhak untuk waris. Jadi gitu dulu. Ya, soalnya kayak salam ya boleh tapi tidak melangkai sulus. Apa? Makanya fikih itu tegas jika ada wasiat kepada orang lain maka yang sah hanya sepertiga. Meskipun wasiatnya 1 miliar yang disahkan fikih hanya berapa? Sepertiga. Masyhur kan di semua fikih kan gitu. Semua wasiat yang disahkan hanya sepertiga supaya orang itu tetap terkontrol apa? Kebaikannya tetap. Kok enak. Terus kali itu dituruti kan ini terus dendam. Misalnya salam mulai juga dek 1 miliar sing anaknya rantuk popok blas. Suatu saat salam jadi suka over numpak alfat jadi anak alfat itu bapak bocah dikohong. Kan jadi kacau. Makanya hebatnya fikih luar biasa Rasulullah itu luar biasa. Ya jangan. Padahal yang cerita Nabi itu gak ada anak nakal, orang soleh betul. Anaknya juga gak nakal. Itu saja mau wasiat berlebihan sama Rasulullah. Jangan. Padahal yang dikai Rasulullah orang yang pasti tasarufnya benar. Itu kalau mau yang dikasih itu orang yang tasarufnya pasti benar. Itu aja Nabi nolak. Ojo. Ya kalau nggak boleh saya ngasih jenengan semua separuh ya jangan. Sepertiga itu kaki. Nabi masih ngendikan wasul kasih. Sepertiga pun kebalikan. Semenjak itu selama pergi menulis apa? Wasiat itu tidak boleh ngelangkai sulus. Paham ya? Kalau ngelangkai sulus maka yang mulai ngelangkai ini menjadi sah bi ijazatil warasah. Lalu disahkan oleh ahli waris. Karena ini menyangkut etika. Misalnya kados kula ngenten kok wasiat misalnya kanggo pondok, kanggo masjid nilainya itu misalnya kok 200 juta. Ternyata 200 juta itu melebihi sulus dari harta saya. Paham ya? Yeah. Maka yang mulai lebih itu, yang sebelum lebih langsung sah ya, yang sebelum lebih langsung sah. Yang mulai lebihnya itu harus dikonfirmasi ke Hasan, ke Tasbira. Kalau anak-anak saya setuju ya lolos, kalau enggak ya, ini aturan apa? Syariah. Pun kalau terus nanya. Walil abdi tolkotani fakot terus waya ko ufi maurumati waya tawarosani karena tadi fi iddati rojiyen ing dalam iddah roji la bainan ora kok ing dalam iddah bain terus wafil qadimi tari suku jadi lan iku tetep ing dalam kaul qadim tari itu maris sapa zaujah ing zauj karena tadi cara pikiran Imam Syafi'i wong kok megat meh mati mesti niate elek yaiku mahjubno istri dari hak waris. Maka berhubung niatnya harus dihukum dengan cara tolaknya dianggap gak sah. Ben waktunya ini diwaris wong sing ora disenengi. Ben kapok dari Imam Syafi'i ben. Memang gitu disarah-sarah diterangkan ben apa? Kapok. Ini kalau wadah teksnya Imam Syafi'i ya. Yang masih kaul qadim yang masih apa? Dan saya setuju sama kaul qadim terutama masalah tadi itu anak angkat sama anak kandung. Wong Jawa itu ngawur tenan. Ya tadi tuh. Misalnya saya dia anak kandung mau ngetekno duit, kemudian dia pembantu atau ponaan lebih menarik. Itu kadang-kadang apa wasiat ke hal-hal penting itu ke ponaan atau ke yang tidak waris. Paham ya? Cara kula itu ora cocok, enggak boleh seperti itu. Nanti itu memperpanjang dendam apa? Memperpanjang dendam. Kalau waca ya, kalau bentuk sampean ngerti wafil qadim tarisuhu. Ya wafil qadim. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i. Kalau wajah penjaman wafil qadim tarisu qala al-a'immatu salasah kila wa yarudduhu ittifaqum ala nasbabal firsi al-qaraba wan nikah wal wala wa islam.
Semadali kamu koyatun tinggi doi idda abadan ila antang pihak walen wala sofa minal marot summa mata fihi fi aridin kakotin wa nafi lam taris bil qatim wa gadza law kana trafiqa wa talaqaha qabla ilmi fi idkiha. Terus wafi qala la immatus salas wa mahalluhu sekedar wafil kodim tas tarisuhu ya wafil kodim li anna tatlikoha biwiri ikhtiyariha ya dulu ala qasdi firmanaha minal irsi wong meh matek kok malah megat itu kan niatnya mesti elek ben sing dipegat ora entuk warisan karena agak berstatus zaujah paham ya fayu aqabu binaqi di qasdi ben malah dimangkel oleh Imam Syafi'i karena niatnya buruk Imam Syafi'i dimangkel loh jadi tolaknya tidak sah kan tambah mangkel mergo tetap mesti waris zaujah. Padahal dek mangkel kepengen gak marisi zaujah. Paham ya? Jadi nak cara kula setuju kaul qadim. Masalahnya kadang wong yo mangkel tenan. Makanya cara ulama, cara imam itu salasa. Sebab waris iku anak, contoh. Kalau ana wong liya apik mbek kuwe, hukume wong liya sing apik. Mukafae sebatas wong liya sing apik. Kok terus dunyamu mbek ana kabeh anakmu mbok majubno terus piye? Iku tentang status waris ya. Paham ya? Di kados kula misalnya, apapun kecewa saya misalnya sama anak, saya kan iku anak. Anak tok wis dadekno sababul irsi. Wong liya iku mestine apik kaya apa mbok dadekno sababul hibah atau sababul wasiyah. Tapi kok terus berlebih. Wah, makanya ulama nentang. Saiki yo ngono, saiki ning bojo. Wareng mau di bojo telu. Makanya gambarannya aja ning Indonesia kan bojo sitok, tambah mati tambah mesra. Wong nyatane pas mati rangkulan seru lah, pokoke Indonesia kan seru. Oh, jos pokoke Indonesia kan jos. Oh, hebat wae. Oh, Indonesia. Mulane bolak-balik kula cerita bolak-balik. Fikih Arab ya fikih Indonesia beda. Ning fikih Arab biasa, kamu enggak boleh nikah sama istrinya ayahmu. Diwaca Indonesia kaget, lu istrinya ayah anak ibuku. Mergo sak urip-uripe dekne iku bapake di bojo sitok, ya iku ibuke dekne. Makanya ketika ana fikih gak oleh ngawin bojone bapakmu protes. Ya bojone bapakku ora ibuku, Gus. Iku fikih Arab, wong bojone papat. Paham ya? Berhubung bojone papat sing sitok mbokmu, sing telu jenenge apa? Bojone bapakmu, paham ya? Dadi bojone bapakmu ora mesti mbokmu, paham. Tapi nek ning Jawa kan mesti. Aki-aki lho. Bojone bapakmu ya iku mbokmu. Mulane ning Jawa ora tak difeki aja geman jeng rabi bojone bapakmu. Ya ora ngarah lek kusung iku ibuku kan. Wacane ning arah kok Raja Salman itu Raja Salman. Anake kan selikur bojone papat. Lha iku kan ana om, berarti sing pas lahirno kowe jenenge ummuka. Lah sing telu jenenge zaujatu asika, bojone bapak. Nah, ning Jawa kan gak ya ummuka, iku zaujatu asika. Ya kula waca ya. Li anna tatliqaha bi ghairi ikhtiyariha yadullu ala qasdi firmanah. Karena dia sampai menceraikan ketika mau mati itu pasti niatnya adalah menghalangi perempuan tadi dari mendapat hak waris. Fayu aqabu binaqi di qasdi. Maka dia harus dihukum niatnya enggak sampeyan. Apa? Dihukum caranya apa? Niatnya enggak sampeyan. Kan dia tadi niatnya kan mentalakan supaya zaujah ini tidak waris. Maka kita hukum niatnya enggak sampeyan. Dengan cara apa? Tolaknya tidak sah. Maka zaujah ini tetap tarisu. Ini cara pikirannya kalau qadim. Nama cara pikirannya. Dan ini mirip juga wasiat. Juga wasiat itu kan kalau seseorang sudah fi maradi mauti maka semua wajahnya tidak benar. Ada